Hai guys, sebelum dimulai subscribe, like, dan komen ya guys, agar channel ini bisa lebih berkembang. Film ini diperankan oleh Nick Blood sebagai Arthur dan Emily Wiseman sebagai Claire. Film ini mengisahkan tentang Arthur yang kembali ke rumah orang tuanya bersama istrinya Claire. Ayahnya bernama Saul memiliki bisnis rumah duka. Suatu malam mereka kedatangan jenazah dengan pisau di dada dan liontin. Ketika Arthur mengambil kalungnya, tiba-tiba lampu mati. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di awal film diperlihatkan suatu ruangan yang penuh dengan lambang iblis dan lilin. Seorang pria bernama Yosil memotong ayam dan dia melingkari tubuhnya dengan abu. Iblis berwujud istrinya menyuruhnya berhenti karena dia menyakitinya. Ketika dia membaca kitab di tangannya, wanita itu menghilang. Kemudian muncul seorang iblis bernama Sarah Snedel. Dia meminta tumbal, namun Yosil tidak mau memberikan tumbal lagi. Sebelum pergi, Sarah mengatakan satu nyawa ditukar dengan nyawa istrinya. Pria itu berlutut dan asap hitam masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian Yosil tewas. Sementara itu, Arthur bersama Claire berada di dalam mobil di depan rumah ayahnya. Mereka datang ke rumah ayahnya setelah sekian lama Arthur pergi dari rumah. Ayahnya tidak setuju dengan pernikahan mereka karena Claire bukan seorang Yahudi. Tapi sekarang ayahnya berusaha untuk menerima Arthur dan istrinya yang sedang mengandung cucunya. Saul memiliki bisnis rumah duka di lantai 1 rumahnya. Ketika mereka masuk, sedang ada keluarga yang berkabung karena kehilangan putri mereka bernama Sarah Snedel. Seorang pria menutup pintu karena mendengar suara Claire. Tidak lama kemudian, ayahnya datang dan langsung memeluk Arthur dan istrinya. Saat makan malam, tiba-tiba ponsel Arthur bunyi. Ketika berdua saja dengan Claire, Saul minta maaf karena tidak hadir saat mereka menikah. Setelah itu, Claire menunjukkan rumah milik mereka kepadanya, sementara Arthur berbicara dengan seseorang di telepon. Ternyata kedatangan Arthur ke rumah ayahnya untuk minta tanda tangannya, karena dia ingin rumah ayahnya menjadi jaminan di bank. Jika ayahnya tidak mau menandatanganinya, dia akan kehilangan rumah miliknya. Padahal ayahnya mengira dia adalah pengusaha properti yang sukses. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Ayahnya mengajak Arthur ke lantai bawah. Hamish datang membawa jenazah Yosil. Ayahnya membuka kantong jenazahnya. What happened? Hamish mengatakan Yosil mengakhiri hidupnya sendiri. Setelah istrinya Aida meninggal, Yosil berusaha untuk menghubungi istrinya di dunia lain dan mencoba segala hal untuk menyelamatkannya. Selanjutnya, Hamish mengajak Saul bicara dan meninggalkan Arthur bersama dengan jenazah Yosil. Arthur membuka kantong jenazahnya dan terkejut melihatnya. Oh my God. Dia berusaha untuk mencabut pisaunya, kemudian menaruhnya di wastafel. Sementara Hamish menyampaikan pada Saul kecurigaannya pada Arthur yang tiba-tiba pulang ke rumah. Saul percaya pada Arthur bahwa dia datang untuk memperbaiki hubungan mereka. Kembali ke Arthur, dia melihat liontin di dada Yosil dan tidak sengaja menjatuhkannya karena tiba-tiba Yosil membuka matanya, kemudian lampu mati. Ayahnya menghidupkan lampu dan Arthur membuang liontin yang sudah hancur. Tiba-tiba tubuh Yosil bergerak. Ayahnya mengatakan itu hanya refleks pasca kematian. Ayahnya kemudian melihat pisau di wastafel dan menyuruh Arthur pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di depan pintu kamarnya, Arthur merasa ada yang mengikutinya. Dia melihat sekelilingnya dan tiba-tiba dia merasakan sakit di kepalanya. Ketika sakitnya hilang, dia langsung masuk ke kamarnya. Saat mereka terlelap, pintu terbuka sendiri. Claire terbangun, kemudian dia masuk ke kamar mandi. Pintu lemari terbuka sendiri dan ketika Claire mematikan lampu, tiba-tiba lampunya hidup lagi dan terjadi
Keesokan harinya dia terbangun dan Arthur sudah tidak ada di sampingnya. Di ruang kantornya, Saul memeriksa tulisan di pisau. Dia kemudian menghubungi temannya bernama Chaim. Chaim mengatakan bahwa itu adalah mantra kuno untuk penangkal dan penyegel iblis di dalam tubuhnya. Chaim bertanya apakah ada liontin semacam jimat yang menyimpan surat suci di tubuhnya. Saul tidak melihatnya, jadi dia menjawab tidak ada liontin. Menurut Chaim, jika hanya pisau tanpa liontin, dia tidak perlu khawatir karena tubuhnya tidak berisi iblis. Setelah itu, Saul memeriksa tubuh Yosil lagi. Driving yourself crazy. Dan dia menulis pada kolom instruksi di kubur. Tidak lama kemudian, tulisan itu luntur sendiri. Di ruang makan, Claire mengambil foto makanan. Dia adalah seorang penulis artikel mengenai makanan. Melalui kameranya, dia melihat tangan di dekat pintu, membuatnya terkejut. Dia mendekat dan melihat. Kali ini dia merekam video dan setelahnya mendengar suara teriakan. Sementara itu, Hamish sedang mengantarkan jenazah Sarah Snedel bersama Arthur. Ketika dia sedang menunggu, ponsel milik Arthur bunyi. Hamish mengangkatnya dan pria itu mengatakan bahwa bank tidak akan memberikan pinjaman kecuali tempat ayahnya dijadikan sebagai jaminan dan kontraknya harus ditandatangani malam ini atau dia akan kehilangan kesepakatan ini. Pada malam harinya, Hamish memberitahu bahwa Arthur datang bukan untuk memperbaiki hubungannya, tapi untuk memanfaatkannya karena dia ingin menjadikan rumahnya sebagai jaminan. Saul melihat kontrak yang berusaha direbut Arthur. Dia merasa sangat kecewa pada mereka. Claire bertanya pada Arthur apa yang sebenarnya terjadi. Arthur mengaku bahwa selama 2 tahun dia tidak bisa menjual satu properti pun. Jadi dia tidak bisa membayar cicilan rumah mereka. Dan jika mereka tidak membayarnya, bank akan mengambil rumah mereka. Claire merasa dibohongi. Kemudian dia menyuruh Arthur untuk minta maaf pada ayahnya. Sebelum minta maaf pada ayahnya, dia terlebih dahulu minta maaf pada Claire. Arthur datang ke lantai bawah dan melihat ayahnya yang bersedih sedang berdoa. Dia tidak mampu untuk menghadapinya, jadi dia kembali ke kamarnya. Sementara Saul membaca surat kontrak jaminan rumah. Dia mendengar suara dan menyangka itu adalah Arthur. Arthur? Terlihat tirai bergerak. Ketika Saul menghampirinya, tiba-tiba pintu bergerak sendiri dan sosok Abizo menyerangnya. Keesokan paginya, Arthur mencari ayahnya dan menemukan di lantai bawah dia sudah meninggal. Dad? What happened? Mereka menduga Saul meninggal karena serangan jantung. Hamish sangat marah. Dia memberikan kontrak jaminan rumah yang sudah ditandatangani Saul dan menyuruhnya untuk merobek suratnya. Selanjutnya, orang-orang mulai datang untuk mengucapkan bela sungkawa. Arthur terlihat sangat sedih dan tanpa sadar dia mengukir gambar kepala Abizo menggunakan kukunya. Kemudian pergi ke kamarnya. Sementara itu, Claire di dapur. Dia terkejut ketika melihat ke cermin. Sarah Snedel bersembunyi di dalam kain, kemudian tiba-tiba menghilang. Dia ternyata ada di ruang seberang, tapi ketika dilihat di cermin tidak ada. Sarah mengagetkannya, membuat Claire berteriak. Kemudian mengatakan pada Arthur ada yang tidak beres, tapi Arthur mengacuhkannya dan berkata dia butuh tidur. Pada malam harinya, Arthur terbangun dan mengukir di lantai lambang iblis. Ketika sadar, dia ada di lantai. Keesokan harinya, seseorang datang untuk mengambil jenazah Yosil. Terlihat instruksinya luntur, jadi dia menolak untuk mengantar jenazahnya karena dia mengakhiri hidupnya sendiri, kecuali keluarga terdekat yang mengambilnya, dan itu harus dengan surat kepolisian.
Arthur memeriksa tas berkas kematian Yosil dan menemukan kunci rumahnya. Dia memutuskan untuk datang ke rumah Yosil. Di dalam rumah, Arthur melihat dinding penuh dengan lambang iblis. Kemudian dia mencari nomor kontak kerabat Yosil yang bisa dihubungi. Arthur menemukan di lantai lambang yang sama seperti yang dia buat. Dia membukanya dan menemukan kaset rekaman Sarah Snedel. Sementara itu, Claire yang di rumah kedatangan tamu yang mengaku bernama Aida, istri dari Yosil. Dia datang bertujuan untuk mengambil jenazah suaminya. Kembali ke Arthur, dia melihat rekaman yang dibuat oleh Yosil. Dia mengaku menemukan cara untuk mengembalikan orang yang sudah meninggal, dan dia bisa memanggil malaikat kehidupan. Dia ingin mengembalikan Aida dari surga. Terlihat Sarah Snedel bersama dengannya. Tanpa keduanya sadari, ternyata Sarah hanyalah tumbal, dan tiba-tiba video rekamannya berhenti. Ponsel Arthur bunyi, Claire menghubunginya, memberitahu istri Yosil datang, kemudian sambungan teleponnya terputus. Aida memohon, dia ingin melihat wajah suaminya. Akhirnya mereka datang ke lantai bawah dan melihat jenazah Yosil. Claire merasakan sakit pada perutnya. Aida mengatakan dia sudah terinfeksi. Banyak jiwa-jiwa yang tersesat minta bantuannya, dan hanya Claire yang bisa menghentikan kutukannya. Aida menunjuk ke arah Leontine berada, kemudian menyuruh Claire untuk membakarnya. Ketika Leontine dibakar, tubuh Yosil terbakar, dan sosok Ebizo muncul. Claire berjalan ke lift menuju ke lantai atas. Terlihat ruangan yang sudah berantakan dan pintu yang terkunci. Claire menghubungi Arthur, kemudian bersembunyi di bawah meja ketika mendengar suara ada yang datang dari lift. Sayangnya dengan mudah dia ditemukan. Arthur datang, dia bingung melihat rumahnya yang sudah berantakan. Dia melihat Sarah dan bertanya di mana istrinya. Ketika istrinya sadar, dia membawanya keluar pintu, tapi kejadian itu terus berulang. Sarah menyuruh Arthur untuk memberikan tumbal yang ada di luar, tapi Arthur tidak mau. Dia menyerang Arthur, kemudian dia merasakan sakit di kepalanya. Akhirnya dia pergi dan Arthur langsung menghubungi Hemis. Hemis melihat video rekamannya. Mereka tahu Ebizo ada di dalam rumah dan menahan Claire. Hemis memanggil Chaim. Mereka ke lantai bawah dan melihat tubuh Yosil sudah menjadi abu. Chaim melihat Leontine di lantai. Dia menanyakan di mana pecahan Leontinnya. Chaim merangkai kembali Leontinnya, kemudian mengatakan Ebizo menimbulkan kesengsaraan dan keguguran, memaksa yang berduka dan putus asa untuk memberinya makan sampai Tuhan turun tangan dan mengirim Ibrahim yang mengorbankan putranya. Ibrahim mengikat Ebizo di tubuh putranya sampai akhirnya Yosil membebaskannya. Mereka mulai menabur abu agar Ebizo tidak bisa mendekati mereka. Kemudian dengan Leontine mereka bisa mengikatnya, dan dengan doa mereka bisa memaksanya masuk. Cara mengikat Ebizo sama seperti yang dilakukan Yosil, dan Arthur bersedia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan istrinya dan putranya. Tiba-tiba pintu terbuka dan Ebizo langsung menyerang Chaim. Dia tewas seketika. Mereka berdua lari ke lantai atas, membuat lingkaran dengan abu, tapi belum selesai. Ayah Arthur muncul menyuruhnya untuk menuruti keinginan Ebizo. Hemis menyadarkannya, kemudian memberikan kitab suci dan Leontine. This was your father. Ebizo menyerang Hemis. Lalu Arthur membaca kitab sucinya. Ebizo dalam wujud Claire muncul memanggilnya.
Tiba-tiba pintu tertutup. Arthur keluar dari lingkaran, membuka pintu, dan melihat istrinya ada di atas. Dia membaca kitab suci lagi. Ketika dia mengucapkan amin, asap hitam masuk ke dalam tubuhnya. Arthur berusaha meraih pisaunya, tapi dia sudah tidak sanggup lagi. Hamish muncul mengambil pisaunya dan memberikannya pada Arthur. Arthur melakukan hal yang sama seperti Yosil, tapi ternyata saat dia melakukannya, dia tidak memakai liontin. Liontinnya ada di lantai dan ternyata Hamish sudah tewas. Hamish yang memberikan pisau adalah Ebizo. Dia seharusnya tetap berada di lingkaran. Keesokan harinya Claire bangun di bawah meja. Terlihat semuanya baik-baik saja. Film ini berakhir ketika Claire melihat Arthur di depan pintu. Dia menghampirinya kemudian melihat ukiran lambang iblis di lantai. Ketika dia melihat ke arah Arthur. Guys, terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.